Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina dari kelas 5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmuriansyah. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201227 dan saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Taufik Nurrahman dengan nomor NPM 101201121 dari kelas C5 Manajemen. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai rasio likuiditas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Firdaus Sumantri dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201138. Perkenalkan, nama saya Feni Setiayu dengan NPM 101120026 dari kelas C5 Manajemen. Saya akan menerangkan tentang rasio keuangan dari kelompok 7. Cara menghitung ROE. Untuk menghitung ROE, umumnya digunakan rumus berikut ini. ROE sama dengan laba bersih, ekuitas pemegang saham dikali 100%. Rumus tersebut digunakan sebagai rasio probabilitas yang memberikan pandangan kepada investor tentang seberapa efektif dan efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan modal dari para investor. Pengertian ekuitas return on equity merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolak ukur. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. Misalnya untuk perusahaan kecil tertentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya. Untuk perusahaan besar, return on equity, ROE adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan. Pemegang saham, ROE dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan rumus ROE, return on equity, membandingkan laba bersih setelah pajak dengan yang diinvestasikan pemegang saham. Perusahaan Van Horn and Wachowicz 2005. Berikut ini adalah rumus menghitung ROE beserta kasus dan cara menghitungnya. Ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan rasio pengembalian ekuitas. Return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Contoh soal. Pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham perusahaan PT Maju Bersama sebesar 625 juta. Dengan laba bersih sebesar 1 miliar, Rp 1 miliar dibagi 625 juta sama dengan 1,6 atau 160% ROE. Keterangan hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisiennya penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya, jika ROE mendekati 0, berarti perusahaan tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Cara menggunakan informasi return on equity ROE. Berikut adalah cara menggunakan informasi ROE bandingkan ROE perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Hal ini akan memberikan informasi pertumbuhan perusahaan secara lebih signifikan. Walaupun kenaikan ROE dalam rentang 5-10 tahun tidak menjamin perusahaan akan terus tumbuh pada kecepatan tersebut, namun paling tidak dari informasi tersebut kita akan mengetahui grafik rata-rata perolehan perusahaan. Bandingkan angka ROE dari perusahaan-perusahaan dengan ukuran dari industri yang sama. Mungkin angka ROE rendah karena industri yang digeluti memiliki margin laba yang rendah. Properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memiliki ROE yang tinggi karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai pihak eksternal. Saya Ilham Nurmuriansyah dari kelompok 7. Di sini saya akan menghitung debt to equity ratio dan current ratio berdasarkan laporan posisi keuangan ini. Langsung saja, yang pertama saya akan menghitung debt to equity ratio yang mempunyai rumus debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi ekuitas. Langsung saja ke contoh soal. Berdasarkan laporan posisi keuangan yang tadi, untuk tahun 2018 debt to equity ratio sama dengan total utang yaitu Rp23.933.934 dibagi total ekuitasnya yaitu Rp45.133.285 yang menghasilkan sama dengan 0,53 dan dipersenkan menjadi 53%. Sama halnya untuk tahun 2019, cara penghitungannya sama seperti 2018 tadi yang menghasilkan 0,54 dan jika dibulatkan 54%. Yang bisa diartikan, rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp53 tahun 2018 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh hutang sebanyak 53%. Demikian pula juga untuk tahun 2019 dengan nilai 54%. Yang kedua, saya akan menghitung current rasionya, yang mempunyai rumus current rasio sama dengan aktiva lancar atau current aset dibagi utang lancar atau current liabilitas. Langsung saja ke contoh soal. Berdasarkan laporan posisi keuangan sama seperti yang tadi, untuk tahun 2018, current ratio sama dengan total aktiva lancar
yaitu Rp45.284.719 dibagi total utang lancar atau current liabilitas, yaitu Rp22.003.567 sama dengan 2, yang artinya juga jumlah aktiva lancar sebanyak 2 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2 harta lancar atau 2:1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio nilai yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Cara mengukur perusahaan itu likuid atau tidak, kalian dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasifa lancar, atau utang jangka pendek. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode, sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, kalian dapat beberapa manfaat. Di antaranya, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada keperluan mendesak, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis yang menguntungkan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Current ratio dapat ditukarkan dengan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio jauh lebih ketat dari current ratio. Yang ketiga, ada rasio kas atau cash ratio. Cash ratio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Kewajiban lancar sehingga sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Current rasionya adalah, soal yang pertama, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Karena rasionya adalah, jawab 10 juta dikurangi RP 5 juta sama dengan 2. Perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta rupiah, inventaris 2 juta rupiah, dan kewajiban lancar 6 juta rupiah. Maka rasionya adalah, rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Aktiva lancarnya RP 20. Aktiva lancarnya 20 juta dikurang persediaan 2 juta rupiah dibagi utang lancar RP 6 juta sama dengan 3. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang dalam memenuhi kewajibannya. Namun, jika ketika menghitung rasio nilainya di atas 3 kali, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Bisa jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Soal nomor 3. Suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta rupiah, surat berharga senilai 3 juta rupiah, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. Maka kas rasionya adalah, cara menghitung kas rasio adalah, kas rasio sama dengan kas plus surat berharga dibagi utang lancar. Kasnya adalah 5 juta rupiah, surat berharganya senilai 3 juta rupiah, plus utang lancarnya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah dibagi 5 juta rupiah sama dengan 1,6. Saya Muhammad Tarik Firdaus Sumantri, salah satu anggota dari kelompok 7, akan menjelaskan materi dari manajemen keuangan, yaitu rasio manajemen utang.
Rasio manajemen hutang memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang jangka panjangnya. Saya akan menjelaskan dua soal. Yang pertama yaitu total uang terhadap total modal atau total debt to total capital. Di sini saya mempunyai data laporan risk keuangan dari perusahaan Gudang Garam pada tahun 2019. Yang pertama, rumus dari total utang terhadap total modal yaitu total utang dibagi dengan total modal atau total utang dibagi dengan total utang ditambah dengan ekuitas. Sesuai data yang di atas bahwa total utang dari perusahaan tersebut ialah 27,716,516 dibagi dengan total utangnya sendiri ditambah dengan ekuitas sebesar 50,930,758. Hasil yang hasil yang keluar dari rumus tersebut ialah 35%. Karena rata-rata perusahaan dari total uang terhadap total modal adalah 38,4, maka perusahaan tersebut belum mampu mendanai asetnya. Soal kedua yaitu rasio time interest earned. Saya mempunyai data laporan laba rugi dari perusahaan yang sama. Dari data tersebut, kita mengetahui bahwa rasio time interest earned yaitu mempunyai rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga. Dari data yang di atas, kita mengetahui bahwa EBIT-nya sebesar 14,487,736 dan dibagi dengan biaya bunga sebesar 3,607,034. Hasilnya ialah 416. Karena kita mengetahui bahwa rata-rata industri dari rasio time interest earned yaitu 6, maka perusahaan ini pun masih belum mampu membayar hutang jangka panjangnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya Feni Setiayu akan mencoba menjabarkan pembahasan materi pertemuan 5 yang berjudul nilai waktu dari uang. Lebih detailnya, ialah saya akan membahas salah satu kriteria investasi yang digunakan, yaitu NPV. NPV ialah singkatan dari Net Present Worth atau Net Present Value. NPV ini adalah selisih antara benefit atau penerimaan dengan cost atau pengeluaran yang telah di-present value-kan. Kriteria NPV. Kriteria NPV ini mengatakan bahwa proyek akan dipilih apabila nilai NPV lebih dari 0. Dengan demikian, jika suatu proyek mempunyai NPV kurang dari 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak untuk dijalankan. Berikut ialah contoh soalnya. Investasi awal sebuah proyek adalah 200 juta. Tahun kedua, 3, 4, dan 5, pemasukan bersih 80 juta. Pada tahun ke-6, nilai sisa dapat dijual senilai 30 juta. Suku bunga bank 10% per tahun. Hitunglah net present value atau NPV-nya. Baik, sekarang kita akan mulai ke pembahasannya. Rumus dari NPV ini ialah investasi awal ditambah A dikali P per A dikali 1 ditambah I min 1 ditambah F dikali P per F. Langsung saja kita masukkan min 200. Min 200 ini didapat dari investasi awal, yang ini. Selanjutnya, A80. A ialah pembayaran yang tetap setiap tahun atau setiap periodenya. Lalu, P per A yaitu 3,170. Nilai ini didapat dari data yang sudah ada, jadi kita hanya tinggal memasukkannya saja. Lalu, 1 ditambah 0,1. 0,1 ini ialah I. I ini ialah suku bunga yang dibayarkan oleh bank setiap tahun. Selanjutnya ialah 30. 30 ialah F. Lalu ada P per F yaitu 0,5645. Ini juga sama didapat seperti P per A dari data yang sudah ada. Selanjutnya, kita turunkan saja nilai yang tadi dan jumlahkan. Lalu turunkan ada min 200 ditambah 230,54. Ini didapat dari mana? Yaitu dari 80 ini. 80 dikali 3,170. Lalu 1 ditambah 0,1 ialah 1,1. Menjadikan ini dibagi 1,1 ialah 230,54. Lalu ditambah 16,93. Didapat dari 30 dikali 0,5645. Maka hasilnya ialah 47,47 juta rupiah. Jadi, keterangannya karena yang didapat ialah lebih dari 0. Berarti proyek ini dinyatakan layak karena memiliki nilai yang positif atau lebih dari 0. Terima kasih, semoga bermanfaat.